Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ratih selaku pengampu mata kuliah official statistik, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Ketimpangan Gender dalam Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur, Perbandingan Berdasarkan Pendidikan. Untuk anggota kelompok kami ada Mada Diana Putri dengan NIM akhir 048, saya sendiri Cina Sri Prijantika dengan NIM akhir 057, kemudian ada Raisa Dinda dengan NIM akhir 069, Shiba Salsabila dengan NIM akhir 078, dan Nazifa Viral Jasmine dengan NIM akhir 083. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah meskipun Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menjadi provinsi dengan PDRB terbesar kedua di Indonesia, namun ketimpangan terhadap akses pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan masih menjadi persoalan mendasar terutama bagi kelompok perempuan. Salah satu bentuk ketimpangan tersebut dapat dilihat dalam partisipasi angkatan kerja di mana TPAK perempuan secara konsisten lebih rendah dibanding laki-laki. Kondisi ini dipengaruhi oleh hambatan struktural termasuk akses pendidikan yang belum setara. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yang berdampak pada keterbatasan perempuan di dalam dunia. Terdapat 5 rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian apakah terdapat perbedaan angka TPAK antara laki-laki dan perempuan. Kemudian apakah terdapat korelasi antara tingkat pendidikan terhadap angka TPAK dan bagaimana persebaran spasial ketimpangan partisipasi angkatan kerja berdasarkan gender di Jawa Timur, dan apakah terjadi autokorelasi spasial dalam angkatan kerja berdasarkan gender di Jawa Timur. Lalu di sini ada sumber data dan metodologi. Yang pertama, di sini ada data sekunder kita ambil dari Badan Pusat Statistik yang berfokus di Jawa Timur. Adapun variabel yang kita gunakan dapat dilihat di tabel, yaitu ada pendidikan laki-laki dan perempuan, itu berupa persentase. Lalu pendidikan rendah dan tinggi ini merupakan kategori, yang mana rendah itu dari SMP ke bawah dan yang tinggi itu dari SMA ke atas. Lalu ada variabel TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Analisis yang kita lakukan di sini ada exploratory data analisis untuk melihat gambaran umum data kita, lalu kita melakukan uji asumsi normalitas untuk melihat distribusi datanya untuk menentukan uji statistik yang nantinya akan kita gunakan. Lalu ada uji perbedaan tingkat pendidikan dan TPAK, lalu analisis korelasi antara pendidikan dan TPAK, lalu pemetaan spasial, dan analisis autokorelasi ketimpangan Saya gender. akan menjelaskan hasil visualisasi dari persebaran angka tingkat partisipasi angkatan kerja per kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Secara umum terlihat bahwa partisipasi angkatan kerja laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan di seluruh wilayah kabupaten atau kota. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan gender yang cukup signifikan dalam hal partisipasi kerja. Beberapa wilayah seperti Banyuwangi, Blitar, Kediri, dan Magetan menunjukkan jarak partisipasi yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan. Sementara di kabupaten atau kota seperti Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Mojokerto, meskipun partisipasi laki-laki tetap lebih tinggi, selisihnya relatif lebih kecil, yang dapat mengindikasikan adanya kesetaraan partisipasi kerja yang lebih baik di wilayah perkotaan. Jimen Oke, Whitney. lalu di sini saya akan mempresentasikan pendidikan rendah dan tinggi antara perempuan dan laki-laki. Di sini didapatkan bahwa di tingkat pendidikan rendah, perempuan mengungguli, yaitu di angka 64,29%, yang mana perempuan di sini lebih banyak ke tingkat pendidikan rendah. Lalu pendidikan tinggi, laki-laki mengungguli, yaitu di angka 39,84%, yang menandakan bahwa laki-laki ini lebih banyak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan hipotesis, yaitu Mann-Whitney, karena di uji asumsi tidak normal, maka di uji Mann-Whitney kita didapatkan bahwa tingkat pendidikan baik pendidikan rendah dan pendidikan tinggi antara gender laki-laki dan perempuan didapatkan angka 0,061, yang mana angka ini lebih besar dari 0,05. Yaitu kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak terdapat ketimpangan atau perbedaan yang signifikan antara tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Lalu selanjutnya akan menguji apakah ada ketimpangan partisipasi angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi laki-laki sebesar 8,5, jauh di atas perempuan, menunjukkan bahwa adanya ketimpangan gender dalam tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Timur. Lalu ketika menguji dengan secara statistik dengan hipotesis Mann-Whitney didapatkan angka 0,000, yang mana di sini kurang dari 0,05, yang mana dapat kita simpulkan bahwa terdapat ketimpangan atau perbedaan signifikan antara tingkat partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Uji ini untuk mengetahui korelasi pendidikan rendah dan tinggi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja didapatkan di tabel laki-laki.
Laki-laki yang berpendidikan rendah berkorelasi positif 0,56 dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Lalu laki-laki yang berpendidikan tinggi justru berkorelasi negatif 0,52 dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Lalu dapatkan kesimpulan bahwa laki-laki yang berpendidikan rendah semakin tinggi proporsinya, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Lalu laki-laki yang berpendidikan tinggi maka ketika semakin tinggi proporsi pendidikan tinggi laki-laki, maka, tingkat partisipasinya akan menurun. Lalu di tabel perempuan, perempuan yang berpendidikan rendah berkorelasi positif namun lemah dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Lalu perempuan yang berpendidikan tinggi berkorelasi negatif namun lemah dan juga tidak signifikan. Lalu didapat kesimpulan bahwa, perempuan dengan tingkat pendidikan rendah maupun tinggi tidak berhubungan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Selanjutnya dilakukan pemetaan spasial untuk mengidentifikasi ketimpangan partisipasi angkatan kerja berdasarkan gender di Jawa Timur. Untuk nilai ketimpangannya ini diambil dari selisih antara TPAK laki-laki dan perempuan. Di peta ini semakin gelap warna birunya maka semakin tinggi angka ketimpangan di daerah tersebut, begitupun sebaliknya. Nah, di peta menunjukkan bahwa ketimpangan partisipasi angkatan kerja berdasarkan gender di Jawa Timur ini membentuk pola wilayah yang tidak acak, yang mana ketimpangan tinggi ini umumnya terjadi di daerah non-perkotaan, contohnya di daerah tengah dan selatannya Jawa Timur, seperti di daerah Blitar, Trenggalek, dan sebagian daerah Malang. Terus untuk daerah dengan ketimpangan yang rendah ini lebih ditunjukkan di daerah perkotaan seperti di Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Selanjutnya kita lakukan analisis autokorelasi spasial dengan uji Moran untuk menilai kemiripan nilai ketimpangan antar kota. Kita dapatkan berdasarkan perhitungan R, p-value-nya itu 0,01 kurang dari 0,05 atau alfanya. Maka keputusannya tolak handal, artinya daerah-daerah yang dengan tingkat ketimpangan yang tinggi cenderung berdekatan satu sama lain, dan begitu pula daerah dengan ketimpangan TPAK yang Kesimpulan rendah. yang bisa diambil dari penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Jawa Timur, di mana laki-laki memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Meskipun hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pendidikan antara gender, pendidikan terbukti berpengaruh terhadap partisipasi kerja laki-laki, namun tidak bagi perempuan. Analisis spasial juga mengungkapkan bahwa ketimpangan partisipasi kerja tidak tersebar secara acak, melainkan membentuk klaster wilayah tertentu dengan autokorelasi spasial yang signifikan. Nah, temuan ini menekankan pentingnya kebijakan pembangunan berbasis wilayah yang sensitif terhadap gender, serta perlunya pendekatan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi kerja perempuan secara lebih merata. Disarankan agar pemerintah daerah mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan, pelatihan keterampilan kerja, serta penyediaan lapangan kerja yang responsif gender, khususnya di wilayah dengan ketimpangan tinggi. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menggali faktor apakah yang mempengaruhi rendahnya partisipasi kerja pada perempuan. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.